dahulu saf yang masih kosong, dan kemudian tidak lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan selama kajian berlangsung, terutama memakai masker. Sekali lagi kepada jamaah majelis taklim untuk mengisi terlebih dahulu saf yang masih kosong dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker selama kajian berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul pada majelis ta'lim ini yang insyaallah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Baik, sebelum kepada kajian, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman had keempat bulan November insyaallah bersama Ustadz Dedeng Rosyidin. Yang kedua, Ma'had Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terutama atas semua infak, sedekah dan wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang pahalanya dan kebaikannya terus mengalir sampai hari akhir. Amin. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insyaallah disampaikan oleh Al-Ustadz Hamdan Abu Nabhan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama ucapan terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyilakan untuk menepati janji menyampaikan barang satu ayat atau satu hadis sebagai pegangan kita dalam kehidupan ini, supaya janji Rasulullah SAW bahwa siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan memahami lalu mengamalkan, menyebarkan, mengajarkan dan mendakwahkannya, tidak akan terjerumus selamanya ke dalam kesesatan. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita punya kegiatan seperti ini. Jadi ketika orang-orang atau kebanyakan orang
sedang sibuk, sedang bingung, memikirkan hal-hal yang bisa jadi penting bagi kita atau bisa jadi tidak penting bagi kita sebenarnya. Karena ada hal yang lebih penting dari apa yang mereka sibukkan, yaitu sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Ini yang lebih penting. Hati akan tentram sebagaimana janji Rasulullah SAW. Walaupun di luar sana terjadi hiruk pikuk luar biasa, ketika kita berkumpul di rumah Allah dengan mentadarus ayat-ayat Allah, seperti saat ini dan dimulai tadi pukul 7 kurang beberapa puluh atau belas menit, terasa kan hati kita tentram dengan berada di rumah Allah ini dan mentadarus ayat-ayat Allah atau kitab Allah. Pada saat sekarang kita lengkapi, yaitu secara bertahap, berpegang kepada Quran dan Sunnah kita lakukan, kita wujudkan. Berpegang teguh itu berarti menurut yang kita temukan maknanya adalah memahami. Setelah memahami, mengamalkan. Setelah diamalkan, menyebarkan, mengajarkan dan mendakwahkan. Karena Al-Quran selain kita harus tilawah, baca, hifzon, hafalkan, sewaktu-waktu beristima, maka ada hal yang penting berikutnya adalah tadabbur, memahami maksud dan tujuan ayat-ayat yang ada pada surat-surat Al-Quran tersebut. Sebagaimana kita ketahui, Al-Quran isinya macam-macam. Para ulama pun memberi penjelasan dengan berbeda. Isi Quran itu secara global apa saja. Yang Bapak tahu, yang Ibu tahu, Al-Quran menerangkan berapa macam, berapa urusan secara garis besar. Isinya, secara garis besar isinya ada yang menyebut 3, mungkin terlalu sedikit kalau 3 ya. Sekedik ting, seuran sekedik. Ada yang mengatakan 5, 4. Kalau saya lebih setuju kepada yang menghitung 7 saja. 7. Sekedik ting te ya mah 7 mah. Seur ting te. Jadi sineger tengah ya, sedang. Ini yang kita tadabburi nanti. Secara garis besar katanya, kalau tidak salah pendapat Al-Qasrawi dalam bukunya Maqasidul Quran, maksud-maksud kandungan Al-Quran. Ada ayat-ayat atau surat di dalam Al-Quran yang kandungannya apa? Tauhid. Jadi tentang tauhid. Ada juga ayat-ayat yang berisi tentang ahkam, hukum-hukum. Yang ketiga ada ayat yang kandungannya berkaitan dengan al-khalqu wal kaun atau kauniyah. Jadi menyinggung penciptaan alam sekitar kita. Baru 3 ya. Yang keempat ada ayat-ayat yang berisi tarhib buat targib. Tarhib membuat takut dan targib membuat bahagia, senang. Ketika kita mendengar Allah itu Ar-Rahmanir Rahim, takut atau sedih? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, senang. Ini targib. Ketika mendengar Malik Yaumiddin, Allah itu yang menguasai hari pembalasan, berarti amal kita akan dibalas. Kita mengakui secara jujur lebih banyak
Yang akan dibalas baik atau yang dibalas jelek kira-kira amal kita? Balas jelek berarti berita ini menggembirakan, menyenangkan, menakutkan, tarhib. Jadi sewaktu-waktu ayat Quran berisi tarhib dan targhib. Ini yang keberapa, Bu? Baru 4, 3 lagi ya. Yang kelima ada ayat-ayat yang berisi al-qasas, kisah-kisah. Baik kisah suada, orang selamat, maupun askia, orang celaka. Yang berikutnya yang keenam, ardu syahsiyah. Jadi menyampaikan sosok-sosok. Sehingga ada beberapa nama orang di dalam Al-Quran atau nama kelompok kaum yang disebut-sebut di dalamnya. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir nih, kira-kira apa nih? Kira-kira Hah? Yang pertama apa tadi, Bu? Tauhid. 2, hukum. 3, kauniyah. 4, tarhib wa targhib. Kalau Al-Qasrawi lebih menyebut tarhib dulu, yang lain targhib dulu, baru tarhib. Beliau tarhib targhib tapi tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, qasas, kisah-kisah. Keenam, ardus syakhsiyat, jadi menyebut sosok-sosok. Yang ketujuh terakhir adalah perumpamaan. Al-amsal disebutnya. Perumpamaan. Masaluhum kamasalid ladzi istauqada naron, di antaranya. Itulah katanya secara global isi Al-Quran dari awal sampai akhir. Bilih tepercantennya kunyali rawe dipetakeun. Betul tidak? Al-Qasrawi sampai satu kitab menjelaskan inilah maqasidul Quran, isi Al-Quran itu. Detil sebenarnya di bukunya. Yang kita sampaikan ya etang-etang bedah buku, tapi judul-judul besarnya saja. Menurut beliau itulah isi Al-Quran. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan ini kita mencoba menggali salah satu dari yang 7 tersebut. Entah kemana masuknya ini ayat ini. Tidak lengkap satu ayat sebenarnya, hanya bagian akhir dari ayat 114 surat Toha. Apa isinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi zidni ilman. Ini hanya potongan akhir saja. Karena tema yang akan kita bahas, walaupun hanya nubzah sebenarnya, hanya sekelumit. Karena membahas tema ini memerlukan waktu yang sangat lama, sangat banyak. Tetapi ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Tidak bisa semuanya, maka kita sebagian saja, sekelumit saja. Urgensi ilmu agama dalam kehidupan. Urgensi ilmu agama dalam kehidupan. Kita garis bawahi dulu bagian akhir dari tema ini, kehidupan. Kehidupan itu sebagaimana puluhan, ratusan ayat membahasnya, menyinggungnya. Ada al-hayat dunyawiyah, ada al-hayat ukhrawiyah. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. 2 kehidupan itu. Karena kita mati 2 kali, hidup pun 2 kali. Amattana isnatain wa ahyaitana isnatain. Asalnya kita mati dalam arti belum ada, lalu hidup di dunia, lalu ruh dan jasad berpisah sementara, mati yang kedua, lalu kita hidup yang kedua untuk mendapatkan balasan amal. Bila kita bandingkan
Al-Quran pun banyak ayat membandingkan dua kehidupan ini. Antara dunyawiyah, namanya juga sudah dunyawiyah. Dunya itu mu'annas dari adna, yang artinya dekat. Kalau waktu sebentar, kalau jumlah sedikit. Sebentar, sedikit. Memang cocok dengan yang diberi namanya kehidupan dunia. Bila nikmat, bila enak, sebentar, sedikit. Bila makanan saja terasa enak, kira-kira berapa detik? Upami barang tuang, raosna kita tuangin sabaraha detik. Ketika posisi makanan ada di mana terasa enak itu? Di lidah, di tenggorokan. Sok atuh cobian aya tuangan. Coba rasakan. Ketika makanan posisi di mana enak itu. Pernah dihitung Bapak Ibu sabaraha detik tah? Sampai 1 menit. Nikmatnya kewek atuh tos bubarti dia barang tuang. Raoskeun. Katanya lezatnya itu sangat sebentar. Duka 2 detik, duka dugi, duka henteu. Itu yang kita kejar itu. Nikmat yang sebentar. Katanya ketika makanan posisinya di tenggorokan, katanya. Makanya yang beruntung apa? Jerapah. Unta. Beruntung mungkin itu juga. Karena lehernya panjang. Sapertosna raosna tuangeun teh panjang, lebih lama sepertinya itu juga. Dacan ngobrol sih mungkin lagi sareng jerapah. Sebentar, sedikit. Pernah Khidir ketika diikuti Nabi Musa alaihissalam memberi perbandingan dunia dan akhirat. Dalam ayat Quran pun banyak, dalam hadis pun banyak sebenarnya perbandingan dunia dan akhirat itu. Sangat sedikit, sangat sebentar. Bahkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 64. Al-Ankabut ayat 64. Jamaah pengajian Baitur Rahman mungkin dengan mendengar surat apa ayat berapa langsung cereng gitu. Cereng upami dina film lampu gitu. Al-Ankabut 64 oh eta ayat Al-Ankabut 64. Di ayat ini sangat jelas Allah membandingkan dua kehidupan ini. Kalau kehidupan dunia di ayat ini dikatakan laibun. Salah satunya disebut laibun. Bukan hanya lahun, juga laibun. Laibun katanya, permainan. Permainan. Dunia itu permainan. Gaduh artos ya balanyakeun kana barang peserkeun. Tos janten barang kana kamanakeun diical. Supados janten artos. Tos janten artos kan peserkeun deui. Supados janten naon barang. Tos janten barang ical deui supados janten artos. Tos janten artos bade duit kairaha itu. Seandainya tidak ada niat untuk ibadah, menjenuhkan, membosankan, kitu sareng kitu we. Mangkaning durasinya berapa hari, minggu, bulan, tahun? Puluhan tahun mungkin. Yang usianya panjang mungkin ratusan tahun gitu we. Kantos ninggal nu mengbal tuh. Nu mengbal 11 kan 11 bolanya 1 parebut dikejar bola ini setelah dapat bola dibawa ke rumah ditendang
Kadang-kadang tendangnya sadar kebek. Tebih si bal teh. Kaluhur mali. Sudah jatuh di tanah, di lapang, kejar lagi kan. Tos kenging tajong deui, tos ditajong di udag deui, tos di udag kita nanaonan gitu. Nanaonan kan laibun permainan. Penjaga gawang coba setelah dapat bola dia lempar, ditendang, wah ngawahan najong lagi supaya tendangannya jauh. Nanti ada bola lagi, tangkap lagi. Setelah dapat, tetap nanawanannya. Seperti itu laibun, permainan. Di ayat itu juga Allah menyebut akhirat itu hayawan. Bahasanya hayawan, hidup yang sebenarnya. Kalau kita nikmat di kehidupan itu, sebenarnya nikmatnya. Kalau kita sakit, pedih. Sakit dan pedih yang hakiki di kehidupan itu. Tapi di akhir ayatnya, Pak, Bu, Allah mengatakan lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun katanya. Kalau mereka tahu, mun maranehna nyaho eta oge. Akhirat itu kehidupan sebenarnya, dunia hanya permainan. Lau kanu ya'lamun gitu juga. Seandainya mereka tahu. Lau secara ilmu balaghah, lau itu apa maknanya? Tidak terjadi lau itu. Lau kanu ya'lamun, mun maranehna nyaho eta oge. Janten maranehna nyaho henteu. Henteu. Makanya lebih mementingkan, lebih mengejar yang fana itu daripada yang hayawan, yang sebenarnya. Makanya pantas para ahli hikmah mengatakan ad-dunya qantaratun, pendek tapi mendalam. Dunia ini bagaikan jembatan. Jembatan, siapa yang tidak tahu, tidak kenal jembatan? Kangen naon dupi sasak. Kami mentas, tapi tidak sedikit orang yang betah tinggal di jembatan. Karena manis katanya. Hulwun, manis. Hijau. Lupa. Jembatan itu gunanya hanya untuk menyeberang. Hilap balik haditu teh. Nah, betah. Padahal di jembatan. Tapi itu pun lau kanu ya'lamun. Kalau mereka tahu. Oleh karena itu, akan betul-betul sadar sebenarnya bekal yang penting yang mana? Nu kedah diseueuran teh nu mana? Apakah untuk menggapai kehidupan yang fana itu atau yang sebenarnya ini? Sehingga dalam hal ilmu pun akan bisa memetakan, akan bisa memilah dan memilih mana yang paling penting, mana yang paling bermanfaat. Pada ayat tadi Allah berfirman, waqul. Sering tertukar ini. Waqul pakai kaf. Sama tidak artinya? Tidak. Kalau kul makanlah kan. Ari hartosna makanlah, ari diucapkan terbalik ya. Diucapkan makanlah tapi diterjemahkan katakanlah kulil haqqo walau kana murron. Nah, janten paria. Oh, ini kesalahannya di kulil haqqo, makanlah. Karena harusnya gitu. Katakanlah kebenaran, begitu harusnya. Walaupun pahit. Ieu mah janten makanlah hak walaupun pahit, palingan jantan paria. Salah makhraj. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, katakanlah. Apakah sekedar mengatakan?
Karena kalau kita kumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, bila Allah, bila Rasul menceritakan seorang mukmin, maka berkatanya itu dengan tiga komponen berkatanya itu. Lidahnya, hatinya, anggota badan. Khas seorang mukmin itu selalu ada kesinkronan, keselarasan antara yang tiga ini. Lidah, hati, dan anggota badan. Kata Allah, katakan. Kalau melihat isinya, berdoa maksudnya, pinta. Karena memang isinya permintaan, isinya doa. Rabbi, ya Robku, zidni ilman. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Mugi salira namihan ilmu abdi. Namihan saat sate acan atos aya teh acan. Namihan atos namihan tos aya. Sudah banyak belum kira-kira ilmu nabi? Tos seueur teh acan ilmu nabi teh. Duwi kan nyuhunkeun ditamih. Bukan? Ari nyuhunkeun ditamih biasana tos seueur sakedik keneh. Sakedik keneh janten ilmu nabi teh seueur sakedik. Wantun nyebat sakedik Ibu. Dibandingkeun urang mah seueur. Tapi anjeunna nyalira mah ngaraos sakedik. Mana buktinya merasa masih kurang? Zidni, tambah. Minta ditambah. Seandainya Rasulullah saja yang ilmunya sudah banyak, sudah tinggi, minta ditambah. Kira-kira kita perlu ditambah? Apalagi kita, anggot urang, Rasul wae nu tos seueur nyuhunkeun ditambih keneh piraku urang ngarasa cekap. Jadi Allah menyuruh Rasulullah untuk meminta, untuk berdoa seperti ini doanya. Bukan zidni yang lain. Bukan zidni malan umpamanya. Tambahkan kepadaku harta, bukan. Zidni umpamanya apa? Selain malan? Jahan, kedudukan, bukan. Pangkat jabatan. Tapi yang harus dipinta oleh engkau Muhammad, zidni ilman, ilmu. Makanya wajar kalau banyak pernyataan mengatakan al ilmu nafiun, ilmu itu bermanfaat. Bermanfaatnya ilmu ini subut wal istimrar, terus menerus dan tetap seperti itu. Dupi ilmu manfaatna samingoneun sasasiheun satahuneun. Bermanfaat terus. Para ulama mendefinisikan ilmu itu adalah sifat yang kasyifu bihal matlub inkisyafan taman. Sifat yang dapat mengungkap apa yang dicari. Yang asalnya tertutup, yang dicari blank. Tadi naon? Poek terang, blank sama sekali. Secara bertahap terbuka sedikit-sedikit. Menjadi waham umpamanya. Setelah menjadi waham menjadi syak. Setelah menjadi syak menjadi don. Setelah menjadi don jadi ilmu, jadi yakin. Inkisyafan taman, terbuka sekarang. Oh, cara ruku itu seperti itu ternyata. Padahal sebelumnya kita belum tahu cara ruku teh kumaha. Dari mana kita belajar ruku? Nurutan sanes. Bisa jadi orang tua, guru, tetangga. Lalu kita praktekkan ruku seperti itu. Menak dalil nama iraha. Kulan ruku heula, menak dalil ruku heula. Ruku heula. Tos ruku namanya menak dalil.
Jantan ilmu heula, praktek heula. Praktek heula. Ilmu mah nungtut kapenak, nungtut sote, nu milari. Nu teu milari dugi ka ayeuna ge tak can terangeun dalil ruku nu mana cobi. Nu tarang ngawas. Padahal ruku teh tos puluhan tahun. Tapi dalil ruku nama tak can terang dugi ka 2002 hiji bade 2022 ayeuna teh. Tak can terangkeun dataran milari. Makanya kita beruntung. Itulah ilmu katanya. Ilmu itu banyak variannya. Sangat banyak. Akan tetapi tidak mungkin ada satu orang sajami memahami, menguasai seluruh cabang ilmu. Tidak mungkin. Moal kawadahan panten. Eta wadahna ageng alit. Raoskeun we ku urang. Wadah urang ageng alit. Bisakah kita menampung semua disiplin ilmu? Satu ilmu saja ada tidak yang kita benar-benar kuasai A sampai Z? Ilmu naon cobi? Nuku orang leres-leres ieu mah tos kakuasai. Aya teh aya. Bulan. Ilmu masak wae ibu teras di-update-an we nya. Tuh. Ilmu masak aya we nu enggal. Tak can dugi kajet berarti tah. Bari masak teh tiap dinten, apalagi bidang lain mungkin seperti itu. Makanya kila li ba'dil hukama, seorang ahli hikmah ditanya, man ya'rifu kullal ulum, siapakah yang menguasai seluruh ilmu? Ayat teu aya, sajami anjeunna mah paham menguasai seluruh disiplin ilmu. Pakola yang menjawab, ada katanya. Kullun nas, semua orang. Kalau orang dikumpulkan semuanya dari yang pertama lahir sampai terakhir lahir, maka menguasai seluruh disiplin ilmu. Kalau disatukan, kalau digabungkan semua orang. Tapi kalau berceceran, sajami, ilmu apa yang akan dia kuasai? Upaminya lira, nya sakeceret sewang we painten, sakedik sewang. Tapi upami sadayana jami digunukeun, barulah semua ilmu ada pada mereka semua. Kullun nas. Kemudian dari ilmu yang banyak tersebut, Al-Mawardi yang menyusun buku Adabud Dunya Waddin, pada halaman 28 beliau menyebutkan wa aulal ulumi wa abduluha ilmuddini. Ilmu itu banyak. Baik-baik, manfaat-manfaat. Tetapi ilmu yang paling penting dan paling utama kata beliau adalah ilmuddini, ilmu agama. Kenapa demikian? Li'anna nasa, karena manusia, karena orang-orang bimakrifatihi yarsyudun, dengan mengetahui ilmu agama ini membuat mereka mendapat petunjuk, ada dalam ruang lingkup petunjuk dengan mengetahui ilmu agama ini. Sebaliknya wa bijahlihi yadillun, dengan bodoh terhadap ilmu agama, apa yang terjadi? Yadillun, mereka akan sesat. Inilah argumen, inilah alasan, inilah hujah Al-Mawardi berani menyatakan wa aulal ulumi wa abduluha ilmuddin. Ilmu agama adalah ilmu yang paling penting dan paling utama. Jadi bukan menafikan ilmu lain, tapi karena ilmu ini paling utama, paling penting. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau tidak salah beliau hafal Quran ketika berusia tis'us sinin, 9 tahun hafal Quran. Usia kita berapa sekarang, Bu?
salapan tahun tos apal Quran Ibnu Hajar. Urang sabaraha tahun tos apal Quran. Proses dalam proses. Jadi para ulama hadis itu hafal Quran sudah sejak dini, sejak kecil, bekal awal, bekal pertama. Makanya al-hafidh di istilah para ulama hadis bukan terkait Quran tapi terkait hadis. Kenapa Quran tidak disebut-sebut? Sudah sejak kecil mereka pada hafal Quran. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari juz pertama halaman 141 mengatakan ayat tadi, ayat 114 surat Toha, di mana Allah menyuruh Rasulullah berdoa meminta agar ditambah ilmu. Ilmu mana yang dimaksud? Menurut pendapat Ibnu Hajar, wal muradu bil ilmi al ilmu syar'iyyu. Yang dimaksud dengan ilmu pada ayat tersebut adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Makanya wajar Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu. Jadi Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman syar'iyan. Kalau pendapat Ibnu Hajar ini tepat dan benar. Tapi saya percaya kepada beliau. Badai menyanggah, badai argumen naon ka Ibnu Hajar. Kalau kita tidak percaya, tidak menerima argumen Ibnu Hajar, berarti harus punya argumen yang lebih kuat. Kungping lagi Ibnu Hajar, wah terus leuleus we. Oh Ibnu Hajar. Bororah ngadebat punya ka Ibnu Hajar. Kunguping namina wae hati kita sudah taukir, ihtiram, takzim, menghormati beliau, bukan karena mengkultuskan, tapi karena dari beberapa referensi yang beliau tulis menunjukkan sosok bagaimana beliau ini. Beliau dengan pasti mengatakan ilmu syar'i maksudnya. Allah menyuruh Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar ditambah ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Apa manfaatnya ilmu syar'i itu? Alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri ibadatihi wa muamalatihi. Dengan ilmu syar'i ini menjadikan orang mengetahui kewajiban mukallaf. Mukallaf itu diberi kewajiban melalui ilmu agama inilah. Tiap mukallaf tahu kewajibannya teh naon wae. Yang wajib dia lakukan itu apa saja. Bisa tahunya dari ilmu apa? Kalau bukan dari ilmu agama. Kira-kira dengan ilmu lain akan tahu tidak? Kewajiban dia sebagai mukallaf apa saja. Dengan ilmu ini bisa tahu. Min amri ibadatihi, baik urusan ibadah, wa muamalatihi, maupun muamalah. Bukan hanya ibadah, termasuk muamalah. Dalam bermuamalah apa saja kewajiban dia sebagai mukallaf. Jadi bisa tahu melalui ilmu syar'i. Berarti tanpa ilmu syar'i yang kita ketahui, tidak akan kita mengetahui kewajiban kita sebagai mukallaf apa. Baik berkaitan dengan ibadatihi, ibadah kita, maupun muamalatihi, muamalah. Mengucapkan kepada ibu bapak saja, tahu hukumnya haram, berdosa, bahkan dosa besar. Nah yang membuat tahu si anak itu ilmu apa? Kalau bukan ilmu agama. Badai ngucapkeun ge janten berpikir beberapa kali. Kenapa? Tahu bahwa mengucapkan kepada ibu bapak hukumnya haram.
bahkan dosa besar. Nah, yang membuat mereka tahu ilmu apa? Kan ilmu ini. Berikutnya kata Ibnu Hajar, wal ilma billahi wa sifatihi. Membuat orang tahu kepada Allah. Jadi lebih kenal, lebih tahu kepada Allah dan sifat-sifat Allah. Dari mana kita kenal kepada Allah, tahu kepada Allah bahwa Allah ini mempunyai sifat azizun maha gagah, hakimun maha bijaksana. Itu kan melalui ilmu syar'i. Kalau bukan wasilah ilmu syar'i, akan kenalkah kita kepada Allah dan sifat-sifatnya? Ilmu apa kira-kira yang akan menghantarkan kita ke sana? Kenapa orang Ibnu Umar kalau tidak salah dalam perjalanannya ke Mekah bertemu gembala tukang ngondoma. Kata Ibnu Umar, coba beli 1 ekor domba yang kamu sedang gembalakan. Kata sang gembala, laisa hahuna rabbuha. Bukan saya pemilik kambing-kambing ini, saya hanya seorang hamba sahaya. Sanisnu abdi, ya mah doma-doma tewantun abdi. Kulli sayyidika akala hadibu. Katakan saja pada majikanmu, kambing yang engkau jual kepada kami itu adalah akal hadibu, dimakan serigala. Nggak bohong we atuh kadunungan. Artos gaduh pan tuh. Domba ditarusin ka mana teh aya hiji ku ajag atuh kitu we nggak bohong sakedik. Domba sakedik seueur. Seueur domba mah. Bagaimana sang gembala mendengar apa yang disampaikan Ibnu Umar tadi? Fa ainallah. Dikemanakan Allah kalau begitu? Ngabohong kadunungan mah abdi tiasa. Urang akalan we kumaha carana supados percanteneun. Kadunungan mah dapat pada jalmi. Tapi fa ainallah, saya tidak mungkin berbohong kepada Allah. Saya tidak mungkin berbuat sesuatu di luar penglihatan Allah, di luar pengetahuan Allah. Tidak jadi Ibnu Umar. Yang membuat orang ini walaupun seorang hamba sahaya merasa diawasi Allah itu ilmu apa kira-kira? Dina ilmu naon cobi ayana? Yen urang teh di mana wae iraha wae ku Allah ditalingakeun eta teh ilmu naon? Ada tidak yang mengajarkan hal ini selain ilmu syar'i? Sampai Nasih Ulwan, Dr. Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam, beliau menyebutkan pendidikan yang paling penting bagi anak yang utama dan pertama adalah akidah, terutama akidah yang ini, merasa diawasi Allah. Iya saur anjeunna. Coba ibu gampil teu ngawulangkeun ka putra, ka murid, bahwa kita dimanapun berada diawasi Allah. Melakeun ieu susah gampang? Tidak gampang. Nya susah, tidak gampang. Ieu heula hiji. Nasih Ulwan menawarkan ini dulu satu. Akidah bahwa dimanapun berada yakin diawasi Allah. Sepertosna upami tiap jalmi muraqabah seperti ini, CCTV periogin teh henteu pedanya. Golong tikar tah perusahaan CCTV. Nah, akidahna ayeuna mah karariat jalmi. Nah, atuh eta di dia CCTV. Berarti sinyal apa ini? Sinyal apa? Peryogi aya KPK dan lain-lain eta kangen naon eta teh. Berarti sinyal seperti itulah gambaran akidah orang sekarang. Duka kapungkur mah da teu sajaman pan urang. Para sahabat kieu teh.
Waktu kami PP Pemuda ke Palu, anjing-anjing tengah bubur dan di lemur baturnya. Ada satu tulisan, ruangan ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di tempat lain kan ruangan ini diawasi oleh CCTV, di itu masanis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemita lepat mah dipoto bisa mungkin hilap, fotonya dikamanakeun. Lagi-lagi itu adalah peran ilmu syar'i, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moal capek pengennya bapak ibu genya, ya nalingakeun putranya. Kalau sudah tertanam di dalam jiwanya, kapanpun dimanapun Allah mengawasi. Dan itu adalah peran dari ilmu syar'i. Karena dengan ilmu ini membuat kita ilma billahi wa sifatih, tahu, kenal kepada Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amri, dan kewajiban terhadap Allah yaitu melaksanakan perintahnya. Wa tanzihahu anin naqaisi, dan mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itulah selintas disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar apa manfaat, apa faidah, apa hikmah dari ilmu agama. Kemudian kalau kita ingin mengambil ilmu agama ini, mendapatkan ilmu agama ini, dari mana sumbernya? Dari mana masdarnya, sumbernya? Al-Hafidz Ibnu Hajar berikutnya menambahkan, wa madarud dalika ala tafsir wal hadisi wal fikhi. Pusatnya, sumbernya itu pada 3 ilmu. Pertama dalam tafsir, kata beliau. Kedua dalam hadis. Ketiga dalam fikih. Disinilah adanya ilmu syar'i itu. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum dari mana menimba ilmu syar'i? Langsung ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung mereka. Tapi sebenarnya kita juga beruntung. Kita diapresiasi oleh Rasulullah SAW, beriman kepada beliau padahal belum pernah berjumpa dengan beliau. Penghargaannya kan tinggi. Para sahabat kata Rasul, wajar kalian beriman kepadaku, kalian melihatku langsung. Tapi nanti ada satu kaum yang beriman kepadaku padahal belum pernah berjumpa satu kali pun denganku. Penghargaan Allah sangat tinggi terhadap mereka. Kita mungkin. Tetapi kalau kita ingin menggali ilmu syar'i, kedah kamana, kedah ngaos naon, kedah nguping ke naon. Ibnu Hajar berani mengatakan tafsir, hadis, fikih, di dalamnya terdapat kandungan ilmu syar'i. Makanya saya bersama PW Pemuda Persis Jawa Barat mempertahankan tradisi guru-guru kami di kajian Turos. Apa yang dikaji berpijak pada apa yang disampaikan Ibnu Hajar ini. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih. Jadi tiga maroji, 3 rujukan. Karena berkaitan dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini. Kajian tafsirnya ada, kajian hadisnya ada, fikih pun ada. Kenapa demikian? Karena di sanalah terdapat ilmu syar'i yang tadi. Apalagi hikmah ilmu syar'i, takut kepada Allah. Kira-kira yang membuat orang takut kepada Allah itu asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Josieun we ku Allah teu puguh-puguh. Kita yakin ini dari ilmu syar'i yang tadi. Billah wa sifatih. Dengan ilmu syar'i membuat kita kenal Allah dan sifat-sifatnya. Sehingga timbullah rasa takut selain rasa malu oleh Allah. Makanya wajar di antara manusia yang paling takut kepada Allah siapa?
Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Para ulama, karena kadar keilmuan syar'i mereka lebih tinggi daripada awam, daripada umumnya manusia. Kalau awam ilmu syar'inya hanya umpamanya level apa, level mana, tapi para ulama lebih tinggi dari mereka. Apa akibatnya? Ketakutan para ulama kepada Allah lebih besar daripada awam, karena kadar keilmuan mereka lebih banyak, lebih tinggi dari awam. Dalam hadis Bukhari, dalam Kitabun Nikah nomor 5063, hadis pertama kalau tidak salah, di Kitabun Nikah, di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, amma wallahi inni lahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ucapan yang tidak mungkin ditiru oleh orang lain. Mual ayan wantu nurutan cariosan ieu. Adapun aku demi Allah adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan juga paling bertakwa. Paling sieun ku Allah kaula teh. Tibatan aranjeun teh. Kenapa Rasulullah paling takut kepada Allah? Lebih dari para ulama, apalagi dari awam. Karena kadar ilmu syar'inya lebih tinggi, lebih banyak. Jangankan dengan awam, dengan para ulama pun di bawah beliau, para ulama itu kadar ilmunya. Makanya penyebab hal itu mengakibatkan kadar khosyatullahnya lebih besar, lebih tinggi. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di majelis ini ucapan para ulama terkait takut kepada Allah. Ibnu Rajab menulis salah satu buku kecil, risalah kecil, judulnya Al-Khauf Minallah. Takut kepada Allah. Ternyata terjemahnya pun sudah banyak buku ini. Di dalam buku ini ada satu pernyataan yang kita tidak temukan di buku lain gitu. Jadi man khafa syai'an haroba minhu wa man khafallah haroba ilaih. Takut kepada yang lain akan menjauhinya, akan lari darinya. Tapi takut kepada Allah ingin semakin dekat dengan Allah. Jantan aya perbentenan, sieun ku Allah sareng sieun ku nu sanes. Sieun ku nu sanes mah hoyong tebih. Sieun ku Allah mah hoyong caket. Eta bentenna teh. Berarti kalau kadar takut kepada Allahnya lebih tinggi, lebih besar, sangat ingin jarak dengan Allah, sangat dekat dibandingkan dengan yang lain. Hoyong caket ka Allah nage langkung-langkung tiba tanu sanes. Nah, karena pengaruh dari khosyatullah ini. Dan khosyatullah ini lahir dari ilmu syar'i tadi. Kemudian pada surat Al-Anbiya ayat 28 disebutkan kalau takut kepada Allah apa akibatnya? Upami sieun ku Allah naon tah pangaruhna, akibatna? Allah menyebut tentang para malaikat, wahum min khasyatihi musyfikun. Musyfikun, inilah yang akan lahir, yang akan timbul buah dari takut kepada Allah. Musyfikun, selalu berhati-hati. Tawaleh hati-hati, tawaleh taliti. Bade ngahuapkeun naon daging hayam wae. Daging hayam ya. Upami ngahuapkeun lauk mah moal seueur kitu patarosan teh. Lauk emas. Naon kinten-kinten yang perlu kita pertanyakan terkait hukum upami lauk emas. Upami daging hayam, ieu hayam teh sanu mencitna itu hayam teh muslim bukan, bismillah heula teu, dan lain-lain gitu. Ieu hayam teh keng di mana? Halal haram dan lain-lain gitu. Kenapa bertanya seperti itu? Ini muncul dari apa?
pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi. Hati-hati. Selalu ada pertanyaan. Bilih, kan bilih namanya. Syubhat, apalagi haram. Bilih. Ya. Makanya yang dimakan pun tidak asal kenyang. Yang dipakai pun tidak asal gining. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang meyakinkan bahwa proses dan zat yang dimakan dan dipakai ini betul-betul halal. Ini pengaruh dari apa? Jelas ayat ini menyebut min khosyatihi. Pengaruh takut oleh Allah. Maka orang akan bersikap hati-hati. Oleh karena itu, pada ayat 122 surat At-Taubah, Allah memerintah supaya ada ta'ifah, satu golongan saja. Mua sadayana, sarang tekedah sadayana, segolongan saja. Harus ada yang liyatafaqahu fiddin, memperdalam tentang agama, memperdalam. Jadi kata Allah, wa makanal mu'minun liyamfiru kafah. Bila perang itu tidak dipimpin langsung oleh Nabi, tapi syariah dipimpin oleh sesama sahabat, maka jangan berangkat semua kaum muslimin itu ke medan perang. Tong angkat sadayana, ari Nabi teu angkat. Bilih aya wahyu nu lungsur ka Nabi, teu aya sasaha ya kasahakeun ku Nabi dugikeun. Maka jangan pergi semua kalau perangnya syariah. Harus bagaimana? Harus ada beberapa orang atau satu golongan liyatafaqahu fiddin, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Memperdalam bahasanya. Kalau hanya setinggi mata kaki, dalam tidak. Dugi kamu mencangan, jero teh. Tekeng kadinya jero, dugi kamu mencangan, piraku. Sampai lutut, dalam tidak. Dugi katuur. Masuk kategori dalam tidak biasanya? Belum. Sampai pinggang. Dalam tidak? Belum. Sampai leher. Tah, bade tah, sakidik deui tah. Upami laput, nah dalam. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini memperdalam agama. Dugi kasina memperdalam. Bukan hanya sampai mata kaki dianggap selesai, cukup, sampai lutut cukup, tidak, memperdalam. Harus ada katanya ta'ifah, segolongan. Untuk apa? Waliyundiru qaumahum, satu. Liyundiru qaumahum katanya, untuk memberi peringatan kepada kaumnya idza raja'u ilaihim, apabila mereka telah kembali kepadanya, untuk memberi peringatan. Orang-orang yang terjun dalam memperdalam agama ini nantinya diberi tugas memberi peringatan kepada yang lain. Awas halal. Halal saja awas. Apalagi haram, apalagi syubhat. Kade tah bahaya. Bahaya menurut para ulama dengan bahaya menurut ahli kesehatan sama tidak biasanya? Sama bahaya. Bahaya nama sami bahasanya. Tapi kalau para ulama mengatakan bahaya biasanya identik dengan apa? Dosa, pinarakaeun. Tapi kalau ahli kesehatan mengatakan bahaya, biasanya apa? Identiknya membuat sakit, membuat meninggal, mungkin seperti itu. Ekstrimnya. Bilih pupus, bahaya. Sami bahaya kata bilih pupus. Tapi para ulama mengatakan bahaya sampai akhirat bahayanya. Pinarakaeun, pisiksaaneun, piazabeun, pilaknateun, kemurkaan Allah dan lain-lain. Bahayanya sama, tapi tafsiran bahayanya beda. Jadi mereka
mempunyai amanat untuk liyundiru qaumahum, memberi peringatan kepada yang lain. La'allahum yahdarun. Nah, ini targetnya. Kenapa harus ada segolongan yang mendalami agama? La'allahum yahdarun. Supaya musyfikun tadi. Supaya masyarakat itu hati-hati. Supaya umat itu tidak gegabah dalam hal apapun, terutama terkait dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Barang tuang sina arapi, barang leueut, barang angge, menerima pemberian, awas jangan-jangan itu umpan, bisa jadi kan? Umpan, namanya juga umpan. Orang yang paling bodoh kalau memberi umpan lebih besar daripada yang dia pancing. Ari eupanna hiu, ari diusepan beunteur piraku. Terbalik mungkin. Umpan lebih kecil, lebih tidak berharga dibandingkan yang akan didapatkan. Hati-hati, hati-hati. Peran itulah yang akan diwujudkan oleh ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Berarti jelas tujuan tapakuh fiddin itu adalah liyundiru qaumahum, untuk memberi peringatan halal, haram, wajib dan lain-lain. Tujuan utamanya la'allahum yahdarun, supaya mereka dapat menjaga diri. Sebagaimana diperjelas dalam tafsir Fathul Qadir juz 2 halaman 64, wa makna la'allahum yahdarun, maksud supaya mereka itu dapat menjaga diri, at-taraji, ini harapan gitu. Liwuku'il hadari minhum, supaya ada kehati-hatian pada diri mereka, pada diri masyarakat, pada diri umat, ada kehati-hatian. Kalau masyarakat saja, umat saja hati-hati, tentu para pemimpin akan lebih hati-hati. Mestinya, seharusnya. Piraku masyarakat hati-hati ari pemimpin? Henteu. Biasanya kehati-hatian umat masyarakat adalah meniru kehati-hatian para pemimpin mereka. Kehati-hati dalam hal apa? Anitapriti fima yajibu fi'luhu payutraku au fima yajibu tarkuhu payuf'alu. Hati-hati dalam hal ini terutama. Kehati-hatian pada diri mereka dari melanggar apa yang wajib dikerjakan lalu ditinggalkan. Kedahna teh dipidamel kalakan teu. Maka dengan adanya ta'ifah liyatafaqahu fiddin akan mengingatkan mereka. Atau pada apa yang wajib ditinggalkan lalu dikerjakan. Kedahna teh dikantunkeun kitu mah kalakah dipidamel, sasarengan di rame-rame. Maka dengan adanya ta'ifah liyatafaqahu fiddin yang mempelajari ilmu agama secara mendalam tadi, ada harapan kehati-hatian terwujud di umat, di masyarakat. Tidak asal makan, tidak asal minum, tidak asal berpakaian, tidak asal meninggal. Meninggal maksudnya tinggal, menetap, tidak asal bicara, tidak asal melihat, tidak asal mendengar. Semuanya berpijak pada yahdarun, kehati-hatian. Makanya ada sentilan dari Ibnu Rajab ini dalam bukunya Jami'ul Ulum wal Hikam juz pertama halaman 244. Beliau mengingatkan, fa inna tafaqquh fiddin was su'ala 'anil ilmi innama yuhmadu idza kana lil amali la lil mirai wal jidal. Seringkali orang semangat menuntut ilmu sebagai bahan untuk perdebatan, sebagai materi diskusi mereka. Makanya Ibnu Rajab mengingatkan, sesungguhnya memperdalam ilmu agama dan bertanya tentang ilmu itu hanya terpuji,
hanya bagus, hanya baik idza kana lil amal, jika untuk diamalkan. La lil mirai wal jidal, bukan untuk jadi alat bersilat lidah dan berdebat. Ilmu agama diperdalam bukan untuk diperdebatkan, untuk didiskusikan dan lain-lain. Maksudnya hanya untuk itu. Tetapi yang paling penting lil amal. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling akhir saya nukil dari kitab Hilyatul Aulia juz 10 halaman 233. Muhammad bin Fadl mengatakan, dahabul islami min arba'atin, Islam akan lenyap karena 4 perkara. Akan punah karena 4 perkara. Sanis punah pada larang. Punah Pak Anies DKI. Akan punah Islam itu karena 4 hal. Semuanya berkaitan dengan ilmu. Pertama, awwaluha la ya'maluna bima ya'lamun, karena umat tidak mengamalkan ilmu mereka. Wasani ya'maluna bima la ya'lamun, yang kedua mereka beramal tanpa ilmu. Wasalisu la yata'allamuna ma la ya'lamun, ketiga mereka tidak mempelajari apa yang belum atau tidak mereka ketahui. Warrabi'u, yang keempat, yamna'unan nasa minat ta'allum, mereka menghalangi orang-orang dari menuntut ilmu, tidak mendukung, tidak mendorong, tidak mensupport orang-orang yang semangat dalam memperdalam ilmu agama. Itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan harapan panitia sesuai apa yang disampaikan terkait dengan urgensi ilmu agama dalam kehidupan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga menjadi manfaat khususnya untuk beliau yang telah menyampaikan, umumnya untuk kita yang mendengarkan. Alhamdulillah, majelis taklim dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Ditutup dengan doa, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.